udah pelukan, udah keluar. Ada videonya juga ada saya. Udah ini cuman akhirnya ada provokasi lagi. Udah ini kita kan sudah diusir nih. Jadi mohon maaf ya. Jadi tadi sempat ada tadi kita lihat mau bintang tanah. Udah kita nggak enak. Tapi kenapa nggak usah langsung dibawa sih ke Marwah? Kenapa nggak langsung dibawa aja ke Marwah gitu? Kan sudah ketemu, udah kepelukan juga ke Marwah. Marwah, apa tadi terjadi apa dengan di luar tadi, di dalam tadi? Tadi kenapa? Ada Mbak, kasihan Mbak Marwahnya capek udah dari pagi. Wah, langsung masuk aja Pak. Iya. Marwah biar Sabar ya Pak. Ini gimana tanggapannya? Iya saya kecewa banget loh. Saya kecewa banget ya karena ini udah jelas putusan tapi dipersulit. Ada akan kembali lagi kapan Mbak? Nanti tunggu keputusan PM aja. Makasih Kak Marwah. Yang jelas mungkin ini adalah sebuah kesalahan di mana saya pribadi sebagai kepala rumah tangga lah ya meminta maaf atas semuanya. Mungkin yang terjadi juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya saya memaklumi lah karena Natali ya masih emosinya juga masih labil lah mungkin ya. Mungkin dia kaget sebagai istri karena dia belum pernah merasakan menikah ya, berumah tangga. Mungkin terbawa lah, jadi berasanya dia masih pacaran lah ya. Kalau yang masih pacaran itu kan pasti mengekspresikannya itu ke sesuatu hal yang ya seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan aja ini menjadi pelajaran lah ya buat Natali, buat saya juga. Kalau mau menyalahkan semuanya ya ini udah salah saya lah. Karena apapun itu imam yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Buka bentar kayak adalah sebuah upaya bahwa Natali berusaha untuk mengusap air matanya Putri gitu, dan Putri kelihatannya kayak nggak bergeming gitu, diem aja seperti itu. Itu menandakan mereka kan nggak deket. Ya ada dua sebetulnya ya, nggak dekat atau memang saat itu sedang ada sebuah jarak yang terbentuk karena sebuah peristiwa misalnya. Jadi memang ada sesuatu dan sesuatu itu pasti nggak menyenangkan di antara mereka. Ya saya senang-senang aja, memang mestinya inilah, janganlah ending story-nya itu yang terbaik lah, ya kan? Tapi benernya sama katanya diblokir. Hari apa ya? Minggu deh kalau nggak salah, nggak tahu. Hari Minggu. Mungkin ya. Saya udah lupa, saya kalau udah sesuatu bla 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 udah saya blok. Saya nggak ada masalah sama dia, nggak ada. Secara pribadi enggak, cuman memang ini harus terjadi, mau bilang apa? Bukan ikut campur ya, mungkin inginnya Natali ini keluarga itu tidak berbicara, mungkin itu karena tidak ada izin dari Natali. Ya dimaafkan sajalah, namanya juga orang tua ya kan, namanya juga orang tua. Gimana? Katanya sudah mau mulai berdamai Mbak Natali? Udah baik-baik semuanya, udah baik-baik. Udah baik-baik, makasih ya kan kemarin udah ngomong, akalnya udah ngomong semuanya, udah ngomong detail, jadi udah selesai, udah baik-baik. Ya memang siapa lagi yang harus meng-cover dia, melindungi dia? Coba saya pengen tahu. Walaupun saya dihujat netizen, memang gue pikirin, serah dia lah. Saya punya kewajiban. Itu titipan almarhum ibunya. Itu titipan almarhum ibunya.
dititipin nggak gampang loh, apalagi berapa jam Tuhan panggil, ini benar, betul. Jadi mau netizen kayak siapapun whatever lah, saya nggak peduli itu. Karena titipan berapa jam Tuhan panggil, dan ini saya ingat benar seumur hidup saya. Kasihan Natalia. Dan Natalia waktu itu nggak ada di tempat, pas di luar kota. Jadi saya nggak nanggapin mau netizen bilang acting, terserah lu lah. Siapapun yang berbicara itu saya atau terhadap Natalia nanti, saya berharap mereka sadar, jangan lupa murka Tuhan tuh Anda. Saya juga merasa tersinggung juga lah, wajar lah. Saya kan manusia yang sempurna ya, punya hati juga. Jadinya kok kusut begini gitu loh. Tapi ya kalau memang mereka bisa menyelesaikan dengan cara-cara mereka, ya silakan, ya bagus gitu kan. Ya dengan situasi seperti inilah sangat menyayangkan. Melihat sampai 1 minggu kalau Ibu Desire tidak mencabut kuasa Hotman Paris dan dia tidak mau meminta maaf, maka hari Senin ya saya akan membuat LP ke Polda Metro. Berhak memecat saya itu hanya klien. Saya tidak akan pernah mundur disuruh siapapun. Oke? Saya ditantang untuk berperkara hukum, saya ladeni. Karena coba Anda perhatikan kasusnya ini. Ada enggak satu kata pun dari mulut saya yang melanggar etika? Anda lihat videonya kan? Tidak ada. Yang pertama kali saat Desi datang ke gerbang rumahnya, saya kan nggak ada. Desi yang membuka kasusnya ke publik. Dipindahkan dari rumah Pak Hotma dan bersama Bu Desi, itu kan jelas isi brankas yang uangnya hampir 10 miliar lebih. Belum dokumen-dokumen yang lain, belum meja yang beratnya 200 kilo itu dari kayu jati itu. Terus ya semualah perabot ada, nanti saya kasih lihat itunya, bukti-bukti di videonya. Jadi itulah yang mau kita laporkan kalau kunjung Bu Desi tidak mau meminta maaf dan mau kembali kepada Pak Hotma. Pasal 367 KUH Pidana mengatakan tidak ada pencurian dalam suami istri kecuali ada perjanjian pisah harta. Jadi kalau seorang istri atau seorang suami mengambil harta daripada pasangannya, itu bukan pencurian. Pasal 367 KUH Pidana. Yang kita LP-kan adalah pencurian yang diatur dalam pasal 367 KUHP. Artinya ada pencurian di dalam keluarga. Nah, itu diatur. Nah, Hotman Paris kan tadi bilang sama media 367 itu nggak ada masalah apa-apa. Nggak ngerti hukum dia. Padahal dia doktor katanya, tapi nggak jelas. Kok dia bisa ngomong begitu? Makanya saya bilang, Hotman Paris duduk sama saya, kita kupas. Lihat pasal 2-nya. Pencurian dalam keluarga itu merupakan delik aduan yang memang bisa menjerat Bu Desi. Ibu kan kelihatannya harmonis, ya Tuhan. Itu saya sangat-sangat menjaga, 20 tahun ini saya menjaga nama dia sebenarnya. Semuanya saya lakukan untuk menjaga nama dia. Sebagai seorang istri, apapun yang dilakukan suami, kan kita sebagai istri wajib menjaga nama dia. Apapun itu saya cover, saya tutupin, saya jaga gitu. Itulah yang terjadi gitu. Jadi kalau dibilang kaget, semua pasti kaget karena selama ini memang saya menutupi apapun kekurangan suami, kan kita harus tutupi. Berangkas itu udah tidak ada isinya. Isinya apa? Dokumen-dokumen sama uang hampir 10 miliar.
Jelas itu. Itulah yang akan dilaporkan nanti. Semua ada bukti-buktinya kok. Dan saksi juga ada. Tidak hanya bukti dalam video, tapi saksi juga yang memvideokan itu ada. Diberikan pada kapan itu, Pak? Ini akhir tahun nih. Berangkas dibuka nih. Bang, gini bang, sorry bang, gini bang. Nah, enggak jadi turun gini bang. Turun. Nah, ini juga berapa? Berangkas katanya kosong. Saya tanya sama Desi, emang kenapa berangkas kosong? Ah, ini jawaban Desi nih. Tanya sama dia, ini gaya wanita nih ya. Tanya sama dia, emang dia beli apa untuk saya selama 22 tahun jadi istrinya? Itu kata Desi. Siri ini banyak bohongnya, tidak dapat apa-apa. Kemarin yang ulang tahun di bulan tahun lalu yang di akhir tahun 2020 masih dapat. Nanti saya kasih lihat fotonya. Dolar itu ada 2 gepok. Ya, dibungkus rapi, bungkus kado segala macam. Nah, kalau dia bilang dia tidak dapat apa-apa, apa? Kalau mau dia dapat tanah, dapat rumah, suruh Hotman Paris daftarkan gugatan ini ke pengadilan negeri supaya memang gugatan ini berjalan. Apa yang mau digugat? Perkawinan, perceraian, harta atau apa? Tidak surat kuasa yang dari Bu Desi kepada Hotman Paris dibawa kemana-mana untuk ditunjuk-tunjukin ke orang. Jadi digadang-gadang itu. Saya dizolimi. Saya sebagai istri tidak boleh masuk lagi ke rumah saya. Saya dizolimi dan ini juga saya ingin berbicara untuk wanita-wanita Indonesia. Jangan sampai dizolimi seperti ini oleh suami ataupun laki-laki yang mana kita sebagai wanita mestinya diayomin, bukan dizolimi. Sejak tanggal 7 Februari, saya diusir secara tiba-tiba oleh Bapak HS. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa, pokoknya diusir dengan mengatakan, saya tidak mau lihat muka kamu lagi di sini dan barang-barang kamu tidak punya hak di sini. Kamu silakan keluar dari sini tanpa kamu bawa, maksudnya saya tidak akan, kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini gitu. Jangan dibilang Pak Hotma mengusir Bu Desi, salah. Bu Desi lah yang cari gara-gara di sini, ya. Dia lari ke Hotman Paris, dia beberkan keluarganya seperti apa, yang wujudnya nanti Pak Hotman Paris akan tinggalkan Bu Desi. Akhirnya urusan nggak selesai, malunya kemana-mana, Bu Desi yang ngegantung nanti, ke kiri enggak, ke kanan enggak. Kembalilah kamu Bu Desi, ya. Jangan kamu bersekutu dengan Hotman Paris yang hanya mau merusak, membuka aib keluarga. Hotman masih sayang, bener. Dia kalau curhat sama saya, dia masih sayang sama Bu Desi, ya. Cuman Bu Desi mungkin udah nggak sayang sama Pak Hotma. Kenapa? Something, ada seseorang mungkin yang menunggu Desire. Namanya lagi berantem memuncak, ya berpisah dulu, ya oke. Habis itu kan saling kangen lagi. Nah, Bu Desire datanglah ke Pak Hotma, cium tangannya. Selesai itu persoalan. Rujuk kembali. Begitu melihat videonya, begitu melihat berita itu dan ngebayangin bagaimana berjuang hanya untuk setitik oksigen di kedalaman 800 meter, bagaimana seorang anak kecil mencegah bapaknya untuk pergi, kok tersentuh aja gitu loh, nggak ada untuk pencitraan. Begitu lihat bahwa ternyata yang bapaknya itu adalah salah satu kru dari kapal Nanggala tersebut, dan begitu gua lihat bahwa anaknya itu menangis mencegah bapaknya berangkat, itu sangat menyentuh. Kita udah telepon, cuma kan kita nggak bisa mendesak sekarang ini untuk ketemu. Ya aku hanya bisa membantu uang pendidikan sekolah, hanya itu yang bisa gua bantu. Karena aku nggak bisa bantu dia untuk belajar hukum. Sampai kapan nih pendidikan? Ya itu detailnya belum sampai ke arah sana. Ya itu anaknya masih kecil. Pokoknya saya akan membantu serido saya dan
Untuk detailnya saya belum bisa ngomong dan memang tidak pantas kita ngomong ke publik. Kalau kita sih ya pada malam harinya itu malam Kamis kalau nggak salah ya, kita udah dapat kabar, cuman kan masih simpang inilah, masih belum valid gitu kan. Terus kita monitor terus sampai besoknya saya upload terus kan ke kakak saya gitu kan. Yang jelas sih kita ada grup keluarga, kita monitornya dari grup keluarga aja. Terus dari keluarga yang di Surabaya. Oh pastinya shock lah. Nggak usah ibundanya, saya sendiri saja sebagai omnya gitu kan. Dan saya yakin semua ibunda orang-orang yang ada gitu, semua awak kru itu pasti shock semua. Baru belum bener aja kabarnya pasti udah shock, baru dengar kabar kita sendiri gitu. Itu pasti shock gitu. Sejauh ini sih saya nggak pernah, belum komunikasi langsung dengan dengan ibunda kolonel juga. Saya kan masih menghargai, takutnya gitu kan, saya juga nggak mau terlalu komunikasi langsung. Jadi belum nanya-nanya apa sebelumnya pernah firasat apa, punya firasat apa. Dia kalau nggak salah tuh Kamis malam Jumat lah. Malam Jumat tuh dia langsung meluncur, Jumat pagi tiba di Surabaya gitu. Dan kakak saya itu ibunda kolonel didampingin sama kakak saya berangkat ke Surabaya via darat. Baru update di grup aja paling. Kita juga nggak secara pribadi gitu. Gimana ngabarnya, semuanya juga patokannya sih ke berita juga intinya gitu kan. Baik keluarga di Surabaya maupun di sini kita tetap pantau berita aja seperti apa. Biasanya kan dari nanti ada konferensi dari TNI ya, dari Panglima itu. Kita nunggu update aja ya. Kita juga kan ada keluarga banyak di sini yang harus kita monitor juga gitu kan. Kalau dia tuh sosok yang emang dia terkenal dengan cerdasnya, baik di lingkungan sekolahnya maupun di lingkungan keluarganya. Dia tuh punya kepribadian yang menonjol lah gitu kan. Dia aktif juga kan, dia orangnya juga pemain musik juga kan. Dia SMA-nya terkenal dia tuh gitaris lah dulu ya. Itu anak kebanggaan, bukan dari ibu aja, dari keluarga besar kita aja. Kita kan di keluarga besar ada yang dua orang yang udah sukses jadi kolonel tuh. Yang satu Hari Setiawan, terus kakak sepupunya juga ada yang tinggal di Surabaya juga, Kolonel Kiki Sarpadi gitu kan. Iya, Kolonel Hari itu. Tepatnya kurang tahu, cuman anaknya kan sekarang udah ada yang masuk di sekolah Taruna juga gitu kan. Di 47 apa ya. Oh, saya kebetulan emang tinggal di Serpong. Jadi emang dulu saya sempat tinggal bersama sama beliau, sama Kolonel Hari itu kan. Ya semenjak saya lulus kuliah saya udah nggak di sini, ya udah akhirnya udah jarang lah ketemu lagi. Beliau kalau pulang ke sini, Kolonel nggak pernah ketemu. Jadinya udah lama banget saya sendiri jarang ketemu dengan beliau. Iya, dia emang dari kecil sini. Beliau dari lahir tinggal di sini. Semua seluruhnya, bukan hanya Kolonel Hari Setiawan ponakan saya ya, semua ketemu dalam keadaan selamat. Kita nggak ada yang hal nggak mungkin lah gitu. Ketika Allah berkehendak, insya Allah gitu kan, masih ada kemungkinan meskipun tipis harapannya gitu kan, tapi tetap berdoa yang terbaik gitu, insya Allah. Dengan adanya musibah yang melanda Indonesia dengan tenggelamnya kapal KRI 402, saya Yuyun Sukawati ikut berduka cita dan juga bersimpati dan juga ikut merasakan keprihatinan ini. Saya mendukung usaha pemerintah, semoga dilancarkan dalam usaha proses pencariannya dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan agar dikuatkan. Tidak hanya berpasrah diri, tetapi kita harus berserah diri dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun jika Allah menghendaki, keluarga tersebut akan dipertemukan kembali. Yang penting satu hal, kita jangan putus berdoa. Turut berduka cita atas musibah yang terjadi saat sekarang ini. Semoga arwahnya diterima di sisinya dan menjadi kuat juga untuk keluarganya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.